Selamat datang di 3 Sport Channel, channel paling pedas di YouTube. Tempat di mana analisis tajam bertemu dengan candaan receh dan prediksi ngawur kadang lebih akurat dari ramalan cuaca. Di episode kali ini kita nggak main-main, Jepang versus Indonesia kawan. Duel antara Semora Digital melawan Garuda yang lagi melebarkan sayapnya. Dan kita akan kuliti semua dari jadwal, amunisi pemain, kekuatan masing-masing tim sampai ramalan sakti ala 3 Sport Channel. Duduk manis, siapin kopi, cemilan pedas, dan mari kita terjun ke medan laga. Jepang versus Indonesia bakal digelar pada hari Selasa, 11 Juni 2025 di Stadion Saitama, Jepang. Kick off dijadwalkan pukul 17.14 waktu Indonesia Barat. Cocok banget buat nemenin buka puasa. Bukan bulan Ramadan ya. Ya udah, cocok buat nemenin buka-buka Twitter sambil nge-tweet, "Ayo Garuda, kasih kejutan kayak lawan Korea." Gitu ya. Sekarang kita bahas dulu tim tuan rumah, Jepang. Kalau ini tim ibarat anime, mereka itu One Piece panjang banget perjuangannya, tapi konsisten dan solid. Ranking FIFA mereka peringkat 17 dunia bro. Pemainnya main di Eropa semua bos. Mulai dari Takefusa Kubo, Real Sociedad, lincah licik dan licin. Kaoru Mitoma bermain di Brighton, dribblenya bikin pusing back. Daichi Kamada, jenderal lapangan tengah yang bisa tiba-tiba nyundul dari luar kotak penalti. Ko Itakura tangguh di belakang, mantan anak Schalke dan Mönchengladbach. Jepang adalah tim yang kombinasi antara ketertiban militer dan improvisasi jazz. Mereka bisa press tinggi, tapi juga sabar build up. Dan satu lagi, stamina mereka kayak barista sip malam yang staminanya gak habis-habis. Nah, sekarang tim kita, Garuda. Kalau Jepang itu anime, Indonesia itu sinetron. Tapi episode terakhirnya belakangan makin keren. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, Indonesia mulai menemukan ritme. Dan jangan lupa, kita baru ngalahin China dan Bahrain. Kita bukan lagi anak bawang, kita anak warteg yang naik kelas. Pemain-pemain kunci kita, Jordi Amat dan Verdong, dua center back impor rasa lokal. Jai Inses, gelandang pengangkut air tapi premium, main di Serie B dan tampil konsisten. Tom Haye, dia adalah pivot yang bisa kasih kejutan. Rafael Strike dan Marcelino Ferdinand, mesin serangan yang bisa bikin Jepang waspada. Taktik kita udah mulai jelas, pressing cerdas, transisi cepat dan main sabar kalau lawan kuat. Tapi jangan salah, kita juga udah terbukti bisa gagalin Jepang waktu Asian Games U23. Masih ingat itu? Kondisi pemain, Jepang datang nyaris full tim. Meskipun ada rumor Kamada belum 100% fit, tapi secara umum mereka datang dengan kekuatan penuh. Mereka anggap Indonesia lawan serius, bukan buat sparring. Di sisi lain, Jepang harus kehilangan dua pemain andalannya jelang lawan timnas Indonesia. Pemain yang dipastikan absen adalah Koki Machida serta Tsuyushi Watanabe. Keduanya cedera saat melawan Australia. Sementara Indonesia, kabar baiknya, mayoritas pemain dalam kondisi fit. Kluivert belajar dari laga lawan China dan sekarang punya banyak opsi dari bangku cadangan. Egy dan Witan lagi siap tempur. Sain Patinama bisa masuk buat susun ulang pertahanan. Ricky Kambuaya bisa jadi impact sub di babak kedua. Hanya Ivar Jenner yang absen karena akumulasi kartu. Mental pemain lagi on fire bro. Kita baru aja pecah mitos tak bisa menang lawan negara besar. Jadi jangan heran kalau kali ini Indonesia berani pasang target, setidaknya curi poin. Nah, ini bagian paling seru, prediksi jalannya laga. Jepang pasti bakal dominan di awal. Mereka bakal kuasai bola, build up dari belakang, main sabar dan tunggu celah di lini tengah. Indonesia, kita bakal main deep block atau low press. Tujuannya, potong jalur passing ke Kamada dan Kubo, lalu counter cepat lewat Strike atau Marcelino. Game plan ini sudah terbukti sukses lawan China. Tapi hati-hati, Jepang punya kemampuan tembak jarak jauh dan bisa ubah formasi di tengah laga. Prediksi 3 Sport Channel, Jepang akan kesulitan tembus pertahanan kita di babak pertama. Tapi babak kedua, kalau stamina kita jebol, mereka bisa curi gol. Kalau kita bisa tahan 60 menit pertama, terus masukin pemain segar, kita punya peluang buat curi gol dari set piece. Skor akhir, 3 Sport Channel prediksi 1-1.
Atau kalau kita sangat-sangat disiplin, bisa saja menang 1-0 ya. Tapi ingat ya, ini prediksi bukan wahyu. Sepak bola itu bundar, kecuali kalau bolanya bocor. Dan itulah ramalan, analisis, dan gibah positif kita tentang laga Jepang versus Indonesia. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti, Timnas Indonesia sekarang bukan sekedar penggembira, kita adalah penantang. Dan walau ranking FIFA bilang kita anak bawang, kita adalah anak bawang yang kalau digoreng bisa bikin nangis semua lawan. Jangan lupa dukung terus Garuda, jangan cuma pas menang doang. Dan buat lo yang nonton video ini sambil rebahan, jangan lupa like, komen, dan share. Sabrek juga, biar kamu gak ketinggalan analisis gila dari 3 Sport Channel, channel bola paling sangar di YouTube. Sampai jumpa di laga penuh drama, dan ingat, Garuda bukan buat ditertawakan, Garuda buat ditakuti. Salam 3 Sport Channel.